video kali ini saya akan menerangkan bab jamak taksir. Bab jamak taksir ini di kitab Al-Miftahnya jilid 1 itu ada di halaman 31. Jamak taksir ialah yaitu suatu yang menunjukkan arti banyak. Dan jamak taksir ini mengubah dari bentuk mufradnya. Seumpamanya isim mufrad itu diubah mengikuti wazannya jamak taksir. Wazan jamak taksir itu ada beberapa wazan yang tertentu. Dan wazannya jamak taksir ini dibagi menjadi dua, yaitu jamak qillah dan ada yang jamak kasroh. Apa artian jamak qillah tersebut? Jamak qillah itu suatu kata, yaitu kalimat yang menunjukkan arti kata hitungan 3 sampai 10. Itu yang dinamakan jamak qillah. Kalau yang dinamakan jamak kasroh itu hitungan mulai dari hitungan 11 sampai hitungan seterusnya sampai 100 sampai 99 sampai itu seterusnya, itu jamak kasroh. Wazannya jamak qillah itu ada 4. Afilatun, afulun, summa filatun. Afilatun, afulun, summa fi'lah, afilatun. Afilatun wazannya afilatun. Afulun, fi'latun, terus afilatun, afulun, summa fi'lah. Af'alun. Af'alun. Ini wazan ini sampai ini. Afilatun, afulun, fi'latun, af'alun. Ini perlu dihafalkan agar kita mengetahui kalau lafaz tersebut mengikuti wazan afilatun. Kalau afilatun berarti dinamakan jamak taksir, yaitu jamak taksir yang jamak apa? Jamak yang qillah karena mengikuti wazan afilatun. Terus contohnya di sini azminatun, contohnya yang afilatun. Azminatun contohnya ini ya, yang wazan afilatun. Contohnya di sini azminatun. Azminatun ini adalah jamak taksir. Jamak taksir yang apa? Jamak taksir yang qillah karena mengikuti wazan afilatun. Azminatun. Terus kalau afulun, azmanun itu dikatakan jamak qillah karena mengikuti wazan afulun. Pokoknya suatu lafaz yang wazannya mengikuti ini itu dinamakan jamak taksir yang jamak qillah. Contoh yang lain dari azminatun kalau di kitabnya itu adrubun. Adrubun contoh yang ini. Adrubun. Afulun. Lafaz afulun ini dikatakan jamak taksir. Jamak taksir yang apa?
jamak taksir yang kilah. Karena apa? Karena mengikuti wazan af'ulun. Sekarang contoh yang fi'latun, yaitu fitnatun. Contohnya fitnatun. Fitnatun ini juga sama dikatakan jamak taksir. Jamak taksir yang apa? Jamak taksir yang kilah karena mengikuti wazan fi'latun. Sekarang yang terakhir af'alun. Af'alun ini contohnya abwabin, abwabun. Abwabun ini dikatakan jamak kilah. Karena apa? Karena mengikuti wazannya af'ulun, yaitu wazan jamak taksir yang kilah af'ulun, abwabun. Perlu diketahui bahwa i'rabnya jamak taksir, jamak taksir itu ada 3, seperti isim mufrad, yaitu rofa memakai dhammah, nasab memakai fathah, jar memakai kasroh. Ini i'rabnya jamak taksir. Kalau di contohnya ini kan azminatin. Ini kan di contohnya yang panjang, contoh yang panjang itu wahaddahu Abu Hamidin bisalasati azminatin. Kan ini azminatin. Kalau semua lafaz bisalasati azminatin. Bisalasati jar majrur azminatin adalah yang dimudhofi bisalasati. Karena apa? Azminatin itu kok masih ikut wazan maf'ulun? Kan asalnya ini azminatin. Bisalasati azminatin ini. Bisalasati azminatin seperti ini kan. Loh, ini kan wazannya af'ilatun. Kok azminatin? Berarti kan wazannya af'ilatin. Kita harus memahami i'rabnya, karena i'rabnya itu dhammah. Rafa memakai dhammah, nasab memakai fathah, kasrah, jar memakai kasrah. Itulah i'rabnya. Sumpamanya ini adalah lafaz azminatan, tetap ikut wazan azmi afilatun, karena i'rabnya jamak taksir itu dhammah, fathah, kasrah. Sama seperti ini, sumpamanya bisalah sati adrubin. Sama, tetap ini adalah jamak taksir. Karena kan ini i'rabnya i'rab jar, kan wazannya af'ulun. Kita lihat, harus dipahami ininya i'rabnya, harus memahami i'rab. I'rabnya ini harus dipahami. Kalau orang belum paham kan, loh, itu kan wazannya af'ulun. Ini kan adrubin. Af'ulin berarti itu kan bukan, tidak ikut wazannya, itu salah. Harus kita lihat i'rabnya jamak taksir itu kan dhammah. Berarti kalau adrubin ini kan i'rab waktu ajar kasroh. Kalau fitnatan tidak ikut wazannya, kan wazannya fi'latun. Tidak seperti itu. I'rabnya jamak taksir itu dhammah, fathah, kasroh. Kalau rafa dhammah, nasab, fathah, jar, kasroh. Kalau fitnatan berarti ini jamak taksir wazan kilah fi'latun, tetapi lafaz ini dalam keadaan i'rab jar. Gitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang jamak kasroh. Jamak kasroh itu kalimat yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 11 dan seterusnya. Itu dinamakan jamak kasroh. Wazannya ada 6. Fu'ulun, fi'alun, fi'alatun. Fa'alatun. Fu'ulun.
fi'alun, fu'alun lagi, ada fu'alunnya, kurang satu berarti. Ada wazan fu'alun. Lalu fi'alatun. Ini wazannya jamak kasroh. Contohnya di sini adalah yang pertama rusulun. Contohnya ini ya. Slide ini. Rusulun. Rusulun ini adalah jamak taksir. Jamak taksir yang apa? Jamak taksir yang kasroh. Sekarang. Kenapa kalau dinamakan jamak taksir yang kasroh? Karena mengikuti wazan fu'ulun, bukan wazannya jamak billah. Makanya jamak taksir itu dibagi menjadi dua, yaitu jamak billah dan jamak kasroh. Ada pembagiannya. Contoh yang kedua, fu'ulun. Kalau di kitabnya itu wujuhun. Wujuhun. Sama juga seperti rusulun. Wujuhun ini dikatakan jamak taksir. Jamak taksir yang apa? Jamak taksir yang kasroh. Wujuhun. Kenapa kok yang kasroh? Karena ikut wazan fu'ulun. Contoh yang ketiga sekarang, fi'alun, ito'un. Fi'alun ini contohnya di kitabnya ito'un. Ito'un ini tidak dikatakan jamak taksir. Jamak taksir yang apa? Jamak taksir yang kasroh. Kenapa? Ikut wazan fi'alun. Ito'un. Sekarang contoh yang keempat, yang wazan fi'alun. Contohnya ialah riyadun. Contohnya di kitabnya riyadun. Riyadun ini adalah jamak taksir yang kasroh. Karena ikut wazan fi'alun. Sekarang contoh yang nomor 5. Contohnya nomor 5 ialah ghurafun. Fu'alun, yaitu wazan fu'alun. Contohnya Ghurafun ini adalah jamak taksir. Karena jamak taksir yang apa? Jamak taksir yang kasroh, karena itu wazan fu'alun. Contoh yang terakhir adalah saharatun. Saharatun ini sama seperti ghurafun, riyahun, qita'un. Sama, yaitu jamak kasroh. Jamak taksir yang jamak kasroh, yang ikut wazan fi'alatun. Ini semua adalah contohnya jamak taksir. Pokoknya semua lafaz yang ikuti wazan afilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun itu dinamakan jamak taksir. Jamak taksir yang ilah karena mengikuti wazan ini. Kalau
yang mengikuti wazan fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun itu dikatakan jamak taksir juga, tapi jamak taksir yang kasroh. Contohnya di semua lafaz itu bukan ini saja, semua itu yang mengikuti wazan-wazan ini itu dinamakan jamak taksir. Contohnya selain azminatun, armi, arminatun itu kan sama rekannya lafaznya. Pokoknya semua wes yang ikut wazan afilatun itu dinamakan jamak taksir. Sesuai wazannya, kalau yang kilah ya berarti jamak taksir yang kilah, kalau yang kasroh dan berarti jamak taksir yang kasroh. Itu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan bagaimana mengubah lafaz-lafaz ini menjadi isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar salim. Contohnya bagaimana? Contohnya azminatun ini. Yang kilah saya contohkan satu saja karena banyak. Dan yang kasroh saya contohkan juga satu saja. Contohnya azminatun. Azminatun ini kan wazannya afilatun. Ini kan fa fi'il, ain fi'il dan nun fi'il, yaitu ada di urutan nomor 2. Berarti ini fa fi'ilnya. Dan ain fi'ilnya berarti mim dan nun fi'ilnya berarti nun. Ini berarti huruf asli 3 ini. Dan hamzahnya ini dan taknya ini adalah tambahan, yaitu berarti ini hamzahnya tambahan. Hamzahnya tambahan, taknya tambahan. Berarti tinggal 3 huruf. Zamanun ini dikatakan zamanun. Sekarang zamanun. Zamanun. Azminatun yaitu jamak taksir yang ikut afilatun. Apabila diubah menjadi isim mufrad maka menjadi zamanun. Kenapa? Karena alif dan taknya ini adalah huruf tambahan. Zamanun maka menjadi zamanun kalau dirubah menjadi isim mufrad. Kalau dirubah menjadi isim tasniyah, kalau ini kan isim mufrad. Kalau dirubah menjadi isim tasniyah, maka menjadi tasniyah tambahannya alif dan nun dan ya nun. Ini isim tasniyah tambahan alif dan nun dan ya dan nun. Zamanun ditambah ketika isim tasniyah ketika rafa, yaitu ditambah alif dan nun menjadi jim, mim, nun ditambah alif dan ditambah anun. Ini kan tambahannya alif dan nun kalau isim tasniyah. Zamanani ini isim tasniyah waktu rofa. Kalau waktu ini waktu rofa, kalau waktu nasab dan jar tambahannya ya dan nun menjadi zamanani. Seperti itu. Kalau dirubah menjadi, dirubah lagi menjadi isim zamanun ini dirubah menjadi apa yang ketiga? Jamak taksir, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini ketika rafa, zamanun ketika dirubah menjadi mudzakkar
dirubah menjadi jamak taksir waktu nasab dan jar, maka tambahannya ya dan nun. Tapi sebelum iya, kalau jamak taksir itu berangkat kasroh menjadi zaman ni jamani. Nah, jama zama nina. Ini ketika rofa, ketika nasab dan jar. Kalau ini ketika rofa, kalau ini nasab jar. Contoh yang lain, belum contoh yang lain. Contoh zamanun dijadikan jamak muannas salim. Sekarang jamak muannas salim, yaitu tambahan alif dan ta. Kalau dirubah menjadi muannas salim, zamanun dirubah menjadi muannas salim. Tambahannya muannas salim ketika rafa alif dan ta. Sama alif dan ta semua, tambahannya alif dan ta. Tapi i'rabnya berbeda. Kalau rafa dhammah, kalau nasab dan jar kasrah. Contohnya zamanun, kalau dirubah menjadi jamak muannas salim menjadi ketika rafa zama natun, karena itu ada tambahan alif dan ta. Kalau mau dirubah menjadi i'rab nasab dan jar, maka menjadi kasroh, karena i'rabnya jamak mudzakkar salim. Nasab dan jar itu adalah berharkat kasroh. Sekarang kita tinggal, saya akan menerangkan yang kasroh. Kalau diterangkan semua ini 1 jam nggak cukup. Sekarang yang kasroh. Contoh fu'ulun, contoh yang fu'ulun. Rusulun ini kan ikut wazan fu'ulun. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, itu tidak ada tambahan, tidak seperti afilatun, tidak seperti fu'ulun. Kalau yang ini waw tambahannya, wujuhun berarti waw jimha itu huruf aslinya. Kalau ini tidak ada, fu'ulun ini tidak ada huruf tambahannya. Rusulun ini huruf asli semua. Jadi kalau rusulun mau dijadikan isim mufrad, maka menjadi rasulun, menjadi rasulun. Kita tinggal mengubah ininya saja, rasulun. Ini kalau rusulun, kalau dirubah menjadi jamak menjadi isim mufrad, rasulun ini adalah isim mufrad. I'rabnya ya rasulun, rosalun, rosalin, itu i'rabnya isim mufrad. Kalau diubah menjadi isim tasniyah, maka menjadi tambahannya alif dan nun. Rasulah ini ketika rofa. Kalau nasab, isim tasniyah yang nasab, rosi, rosulaini. Kalau nasab rosulaini.
dirubah menjadi mudzakkar salim. Mudzakkar salim tambahannya ketika rafa mudzakkar salim rasuluna. Ini jamak taksir ketika rafa. Kalau ketika nasab dan jar rasulina. Rasulina. Ini rafa jamak taksir waktu rafa yaitu jamak mudzakkar salim ketika rafa, jamak muannats salim ketika nasab dan jar. Jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jar. Ketika rafa memakai wawu tambahan wawu dan nun, ketika nasab memakai ya dan nun. Tapi sebelumnya ya berangkat kasrah, beda dengan isim tasniyah. Kalau isim tasniyah sebelumnya berangkat fathah. Sekarang tinggal yang terakhir yaitu rasulun dirubah menjadi jamak muannats salim. Rasulun kalau dijadikan jamak muannats salim ada tambahan alif dan ta menjadi rasulatin. Rasulatun kalau rafa. Rasulatun. Ini ketika rafa. Kalau nasab dan jar rasulatin. Itu cara mengubah jamak taksir menjadi isim mufrad, menjadi isim tasniyah, menjadi jamak mudzakkar salim, menjadi jamak muannats salim. Yang harus digarisbawahi ketika kita belajar jamak taksir itu ini wazannya. Itu harus dipelajari, harus digarisbawahi, harus dipahami, harus dihafalkan. Kalau mengubah menjadi isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, kalian harus memahami isim mufrad, isim tasniyah tersebut. Dan kalau yang belum paham, boleh geser ke bawah di video di channel saya. Itu semuanya ada keterangannya, cara mengubah isim mufrad menjadi isim tasniyah, cara mengubah isim tasniyah menjadi isim mufrad, dan seterusnya. Itu ada semua di channel saya. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih. Dan jangan lupa like-nya, jangan lupa terus share agar channel saya berkembang, subscribe jangan lupa, dan bunyikan loncengnya agar dapat pemberitahuan video saya selanjutnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Semoga kalian disehatkan oleh Allah dan diberikan rezeki yang lancar, amin.